Ada ikhlas yang nomor 1, ada ikhlas yang nomor 2, ada ikhlas yang nomor 3. Ikhlas itulah yang membawa berkat pada amal. Sikit tapi itu berharga di sisi Allah. Apa sebabnya? Ikhlas. Banyak tanpa ikhlas tak ada nilai. Katanya ikhlas ini menjadikan maksud kita dalam amal adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ikhlas terbagi kepada 3. Ada ikhlas yang nomor 1, ada ikhlas yang nomor 2, yang tengah-tengah, ada ikhlas yang nomor 3, yang paling rendah. Ikhlas yang paling rendah adalah jika orang beramal karena takut kena hukum. Macam orang buat kerja bagus, betul. Apa sebabnya? Takut kena pecat. Ini dia bekerja, takut kena buang kerja. Elok tak elok? Elok juga, yang penting buat kerja. Tapi low class. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan ini levelnya level hamba abdi. Hamba abdi buat kerja karena takut dihukum oleh tuannya, oleh majikannya. Yang kedua, ada orang beramal ibadah. Niatnya adalah untuk mendapatkan hadiah dan pemberian. Macam orang bekerja ingin mendapatkan upah. Memang dia bekerja akan mendapatkan upah. Yang ini nomor 2, kelas 2. Orang yang beramal untuk mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa pahala, berupa syurga, berupa istana, berupa kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam syurga. Memang orang itu beramal ingin mendapatkan syurga. Betul atau tidak? Betul, tapi levelnya level nomor 2. Kata Imam Al-Ghazali, level ini adalah level orang yang beribadah. Orang beribadah seperti ini levelnya level peniaga. Orang yang berbisnis. Take and give. Jual beli. Ambil ini, mana saya punya barang. Seakan-akan dia beribadah kepada Allah. Ya Allah, aku beribadah salat, aku nak syurga. Ya Allah, aku bersedekah, aku nak ganti daripada engkau. Ya Allah, aku tolong untuk engkau tolong kepada aku. Take and give. Ini level ikhlas nomor 2. Bagus juga. Dia buat dengan mengharapkan pahala. Tapi yang tertinggi sekali adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Karena itu perintah dari Allah dan Allah layak untuk ditaati perintahnya. Allah mau kasih pahala, terpulang kepada dia. Allah nak hukum kepada dia, terpulang kepada dia. Dia Tuhan. Tak ada siapa yang mengukur atau melazimkan Allah. Ya Allah, aku nak ibadah kepada engkau ni, tapi dengan syarat engkau jangan hukum aku. Dia kan sudah sedikit memberikan satu syarat kepada Allah. Atau ya Allah, aku beribadah kepada engkau, aku nak syurga, nak istana di syurga aku. Meletakkan juga harapan pemberian dari Allah. Yang ketiga adalah orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Dia nak masukkan syurga, nak masukkan neraka, dia punya pasal. Walihada kata Imam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih." Wa man kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, liqa' rabbih, sebagai menafsirkan pahala, tapi ayat itu bunyinya barang siapa yang mau berjumpa dengan Tuhannya. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan, hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Cukup amal saleh? Belum cukup.
wala yusyrik bi ibadati rabbih, dan tidak menyekutukan dalam ibadahnya kepada Allah, tidak menyekutukan dalam ibadahnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, sedekahnya, ihsannya, tolong orangnya, zikirnya, tasbihnya, tahmidnya, bi ibadati rabbih ahada, tidak menyekutukan dalam ibadahnya dengan apapun. Dengan apapun, katanya hatta tidak menjadikan matlamatnya dalam ibadah itu meletakkan syarat surga atau diselamatkan daripada api neraka. Karena kalau dijadikan tujuannya surga, berarti dalam ibadah kepada Allah nak surga. Beribadah kepada Allah ingin dilindungi daripada api neraka, macam mengiringi pada ibadahnya ditujukan kepada Allah dan ada yang lain diinginkan. Katanya hatta surga pun tidak menjadi tujuan. Hatta neraka pun bukan yang menjadi kerisauan. Ini high level punya, kita tak boleh macam itu. Bukan mustahil, tapi at least paling tidak kita ada di level yang mana. Kalau ada di level bawah, up nomor 2. Kalau ada di level nomor 2, naik nomor 3. Yang nomor 3 ini adalah golongan orang khulas, orang-orang yang para anbiya, para siddiqin. Walihada kata Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, katanya, walaitaka tahlu wal hayatu mariratun, walaitaka tarda wal anamu ghidabu, walaita alladhi baini wa bainaka amirun, wa baini wa bainal alamina kharabu, idha sahha minka alwuddu ya ghayatal muna, wa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Andailah aku dengan engkau ini ya Allah, hubunganku ini baik. Walaupun aku dengan manusia tidak elok. Andailah hubunganku dengan engkau manis, walaupun hubunganku dengan manusia pahit. Yang penting hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau aku sembah engkau karena ingin masuk surga, jangan engkau masukkan aku ke dalam surga. Kalau aku sembah engkau karena takut neraka, maka masukkan aku dalam neraka. Tapi kalau aku menyembah kepada engkau karena engkau, terimalah aku punya ibadah. Yani tujuan dalam ibadahnya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keikhlasan tertinggi, level yang ada pada orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itulah yang membawa berkat pada amal. Sikit tapi itu berharga di sisi Allah. Apa sebabnya? Ikhlas. Banyak tanpa ikhlas tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada akhlis al-amal yudzika minhul qalil. Ikhlaskanlah kamu dalam beramal, sikitnya amal itu pun akan menjadi banyak.